Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Yuriza Putri dengan NIM 2543-10930 dari kelas 1A Sarjana Terapan Kebidanan UPKS Kemenkes Padang. Di sini Feby akan menjelaskan tentang pantau anatomi. Untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah anatomi fisiologi dengan dosen pembimbing Ibu Lisa Rahmawati MK. Selanjutnya Feby akan menjelaskan tentang anatomi skeletal. Yang pertama ada di bagian tengkorak. Di sini ada kranium atau tulang kepala, os frontal, os parietal, os occipital, dan os temporal. Lalu di atas ini juga ada ubun-ubun besar yang disebut dengan fontanella mayor yang berbentuk layang-layang. Kemudian ubun-ubun kecil yang disebut dengan fontanella minor yang berbentuk segitiga. Lalu ada sphenoid dan ethmoid. Lalu di sini juga ada sutura coronaria, sutura sagittalis, dan sutura lamboidea. Selanjutnya masuk ke bagian wajah atau spalancocranium. Di sini ada maxilla atau rahang atas, kemudian mandibula rahang bawah, kemudian zygomaticum tulang pipi, kemudian os nasal tulang hidung, kemudian palatum atau tulang langit-langit, lalu hyodeum atau tulang pangkal lidah. Di sini juga ada lacrimal, tulang air mata, laksimal, tulang mata, dan orbital, tulang rongga mata. Selanjutnya kita masuk ke bagian badan atau korpus. Yang pertama ada vertebra. Vertebra juga terbagi menjadi 5. Yang pertama ada os vertebra cervical atau tulang leher yang terdiri dari 7 ruas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kedua ada os vertebra dorsal atau tulang punggung yang terdiri dari 12 ruas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu ada os vertebra lumbal atau tulang pinggang yang terdiri dari 5 ruas. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian os sacrum atau tulang kelangkang yang terdiri dari 5 ruas. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada os vertebra coccygeus yang terdiri dari 3 sampai 5 ruas. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita masuk ke tulang dada atau sternum yang terbagi menjadi 3. Yang bagian hulu disebut dengan manubrium sterni, bagian badan disebut dengan corpus sterni, kemudian tajuk pedang yang disebut dengan processus xiphoideus. Selanjutnya tulang rusuk atau costa terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tulang rusuk sejati atau costa vera yang terdiri dari 7 pasang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu tulang rusuk palsu yang disebut dengan costa sporia terdiri dari 3 pasang. 1, 2, 3. Lalu ada 2 pasang rusuk melayang atau costa fluctuantes. 1, 2. Lalu kita masuk ke tulang bagian bahu. Yang pertama ada tulang selangka atau clavicula. Lalu tulang belikat yang disebut dengan scapula. Selanjutnya kita masuk ke ekstremitas. Yang pertama ada ekstremitas atas. Di sini ada humerus, radius yang sejajar dengan jempol, kemudian ulna yang sejajar dengan kelingking. Lalu di sini juga ada karpal atau tulang pergelangan tangan yang terdiri dari 8 ruas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kemudian tulang telapak tangan yang disebut dengan metakarpal yang terdiri dari 5 ruas. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada tulang jari-jari yang disebut dengan phalanges manus yang terdiri dari 5 ruas. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian digiti phalanges manus terdiri dari 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Selanjutnya kita masuk ke ekstremitas bawah. Yang pertama ada tulang paha yang disebut dengan femur. Lalu ada tulang tempurung lutut yang disebut dengan patella. Kemudian tulang kering yang disebut dengan tibia. Lalu ada tulang betis yang disebut dengan fibula. Lalu di belakang juga ada tumit yang disebut dengan calcaneus. Lalu tulang pergelangan kaki yang disebut dengan tarsal yang terdiri dari 7 ruas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu tulang punggung kaki yang disebut dengan metatarsal terdiri dari 5 ruas. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada tulang jari-jari kaki yang disebut dengan phalanges pedis yang terdiri dari 5 ruas. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian digiti phalanges pedis terdiri dari 14 ruas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Baik, di sini Feby akan menjelaskan tentang anatomi panggul atau os pelvis. Jadi, os pelvis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada os coxae, kemudian os sacrum, dan os coccygeus. Di os coxae juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada os ilium, os ischium, dan os pubis. Di os ilium ada 2 buah ilium, kemudian crista iliaca, ada sias, siae, sips, dan sipi. Lalu ada linea innominata atau linea terminalis. Kemudian di os ischium ada incisura ischiadica mayor, spina ischiadica, dan incisura ischiadica minor. Lalu ada tuber ischiadicum. Di sini juga ada acetabulum, foramen obturatorium, kemudian os pubis. Os pubis ada symphysis pubis, arcus pubis 90 derajat, kemudian ramus superior ossis pubis, ramus inferior ossis pubis, kemudian os sacrum. Os sacrum itu berbentuk segitiga, melebar ke atas dan meruncing ke bawah. Yang pertama ada promotorium, kemudian crista sacralis, dan foramina sacralia. Yang terakhir ada os coccygeus atau tulang ekor yang terdiri dari 3 sampai 5 ruas. Kemudian ada ligamen sacroiliaca yang menghubungkan os sacrum dengan os ilium, dan ligamen sacrococcygeus yang menghubungkan os sacrum dengan os coccygeus. Selanjutnya, Feby akan menjelaskan tentang alat genitalia wanita. Yang pertama ada alat genitalia eksternal. Di sini ada vulva, kemudian mons pubis atau tulang kemaluan, kemudian mons veneris atau rambut kemaluan, lalu ada labia mayor kiri, labia mayor kanan, labia minor kiri, dan labia minor kanan. Kemudian di sini ada klitoris, di bawah klitoris ada uretra, dan di sini juga ada vestibulum. Lalu di sini ada vagina. Di dalam sini juga ada himen atau selaput darah. Kemudian saluran vagina itu disebut dengan introitus vagina. Lalu di bawah ini ada perineum.
Selanjutnya masuk ke alat genitalia internal. Yang pertama ada vagina. Saluran vagina disebut dengan introitus vagina. Di sini juga ada ruge, lalu ada cervix, dan porsio kiri dan kanan. Kemudian ada uterus. Uterus itu ada badan uterus yang disebut dengan cavum uteri. Dinding uterus itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan luar disebut dengan perimetrium, lapisan tengah disebut dengan myometrium, dan lapisan dalam disebut dengan endometrium. Kemudian di sini ada fundus uteri. Selanjutnya ada tuba fallopi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada interstitialis, isthmus, ampulla, infundibulum, kemudian fimbriae. Di sini juga ada ovarium, dan di dalam ovarium juga ada ovum. Baik, sekian yang dapat Vivi sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.